Tekad kuat Sintayong dan semua pemainnya bawa timnas Indonesia menang dan buat Australia merana di SUGBK. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Graham Arnold pastikan Australia tak takut dengan teror supporter timnas Indonesia di SUGBK yang terkenal fanatisme dan keras. Head to head timnas Indonesia versus Australia waktunya ulangi kesuksesan 43 tahun lalu. Gak ada yang tidak mungkin bola itu bundar. Timnas Indonesia masuk 10 besar skuad termahal di Asia, unggul jauh dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Justin Hubner, timnas Indonesia tidak takut dengan Australia. Timnas Indonesia sekarang beda dengan yang dulu. Empat pemain Australia yang patut diwaspadai timnas Indonesia. Garuda wajib was-was, ancaman dari sayap, jika lengah bisa bahaya. Janjikan pertahanan timnas Indonesia semakin kuat lawan Australia. Sintayong, mohon percaya kami. Graham Arnold puji efek Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Dia kaya royal untuk pengembangan sepak bola tanah air. Bek Australia waspadai taktik andalan Sintayong. Siap patahkan skema serangan balik andalan timnas Indonesia. Aduh, Sintayong sampaikan kabar buruk soal pemainnya jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Australia. Ada apa? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tekad kuat Sintayong dan semua pemainnya bawa timnas Indonesia menang dan buat Australia merana di SUGBK. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 10 September 2024. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memprediksi pertandingan ini akan sangat menantang. Hal ini tak lepas dari perbedaan signifikan dalam peringkat FIFA antara kedua tim. Saat ini Australia berada di peringkat ke-24, sementara Indonesia jauh di bawahnya di peringkat ke-133. Jarak peringkat yang jauh ini menjadi salah satu alasan mengapa Sintayong menganggap pertandingan akan sulit. Pertandingan besok jelas akan menjadi tantangan besar bagi kami. Australia berada jauh di atas kami dalam peringkat FIFA, ujar Sintayong kepada media. Namun meskipun tantangan besar menghadang, Sintayong tetap optimis dan yakin timnas Indonesia tidak akan menyerah. Dia percaya bahwa skuad Indonesia, termasuk Jay Itzes dan kawan-kawan, mampu menghadapi permainan Australia dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya, Indonesia kalah telak 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 yang diadakan di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, pada 28 Januari 2024.
Pada saat itu kekuatan Indonesia belum sepenuhnya optimal, hanya memiliki sekitar 7 pemain keturunan yang membela timnas. Kini, dengan tambahan kekuatan dari pemain keturunan seperti Nathan Chu Aon, Tom Haye, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Calvin Verdon, dan Maarten Paes, timnas Indonesia diharapkan memiliki kekuatan lebih untuk menghadapi Australia. Baru-baru ini timnas Indonesia juga menunjukkan performa positif dengan hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi. Tiket pertandingan melawan Australia telah terjual habis dan dukungan penuh dari supporter di SUGBK diharapkan akan memotivasi Witan Sulaman dan rekan-rekan untuk memberikan performa terbaik. Shin Tae-yong menegaskan meskipun menghadapi lawan yang kuat, timnas Indonesia akan berusaha keras dan menjadikan pertandingan ini sebagai momen penting untuk membuktikan diri. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Graham Arnold pastikan Australia tak takut dengan teror supporter timnas Indonesia di SUGBK yang terkenal fanatisme dan keras. Pelatih Australia Graham Arnold memastikan anak asuhnya tak takut dengan teror supporter timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK). Australia akan melanjutkan perjuangan di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Selasa (10 September 2024). Laga melawan timnas Indonesia ini bisa menjadi asa buat tim berjulukan Socceroos untuk bangkit. Pasalnya dalam laga perdana Australia menelan kekalahan 0-1 dari Bahrain di Robina Stadium, Gold Coast. Australia dipastikan kehilangan poin di kandang sendiri. Oleh karena itu, pertandingan melawan timnas Indonesia ini akan menjadi laga penting buat mereka. Tim asuhan Graham Arnold tersebut harus bangkit apabila ingin bisa bersaing di papan atas klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Namun laga melawan tim asuhan Shin Tae-yong juga tak akan menjadi pertandingan yang mudah. Hal ini karena tim Merah Putih bakal tampil di hadapan supporter mereka, sehingga mereka akan memiliki kekuatan tambahan. Timnas Indonesia akan mendapatkan kekuatan tambahan dari pemain ke-12. Apalagi teror supporter timnas Indonesia di SUGBK pun bisa dibilang tak main-main. Ditambah lagi SUGBK memiliki kapasitas 78.000, sehingga apabila tiket dijual penuh maka supporter yang hadir bisa menjadi teror menakutkan buat Australia. Untuk tiket sendiri sudah dijual PSSI dan dipastikan telah habis buat laga timnas Indonesia versus Australia ini. Oleh karena itu, pertandingan melawan timnas Indonesia ini tak akan mudah bagi Australia karena supporter bisa saja mengintimidasi mereka. Menanggapi soal ini, Graham Arnold mengatakan bahwa kerumunan supporter timnas Indonesia memang dikenal banyak. Ia pun tak memungkiri bahwa banyaknya dukungan supporter tersebut bisa memberikan tekanan ke pemainnya. Soal crowd, memang saya pikir Indonesia sebagai home team akan mendapat dukungan dari supporter, ujar Graham Arnold. Dan itu bisa memberi pressure bagi performa kami, ucapnya. Namun ia mengatakan bahwa atmosfer supporter ini bisa juga memberikan dampak yang bagus. Menurutnya, para pemain Australia sudah memiliki banyak pengalaman tampil di stadion besar dan banyak pendukung. Oleh karena itu, ia memastikan anak asuhnya tak gentar menghadapi lawan Jay Itzes dan kawan-kawan di hadapan supporter. Tetapi terkait atmosfer itu bisa saja berdampak kedua tim, baik tim kandang mau tandang, kata Graham Arnold.
Tetapi kami sudah punya pengalaman tampil di stadion besar dengan pendukung tuan rumah yang banyak, tutur pelatih berusia 61 tahun tersebut. Australia sendiri saat ini menempati peringkat kelima klasemen sementara grup C. Sementara timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen dengan mengemas 1 poin. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Head to head timnas Indonesia versus Australia, waktunya ulangi kesuksesan 43 tahun lalu. Gak ada yang tidak mungkin bola itu bundar. Berikut rekor pertemuan antara timnas Indonesia melawan Australia. Skuad Garuda pernah meraih kemenangan. Timnas Indonesia akan bertemu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta Selasa (10 September 2024). Ini merupakan matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait rekor pertemuan, kedua negara rupanya tercatat sering saling duel. Timnas Indonesia sudah 19 kali bertemu dengan Australia di semua ajang. Namun, skuad Garuda memiliki catatan yang kurang baik. Timnas Indonesia hanya mampu meraih sekali kemenangan. Hal tersebut terjadi pada tahun 1981 silam. Kala itu timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta (30 Agustus 1981). Gol sematawayang timnas Indonesia dicetak oleh Risdianto. Timnas Indonesia lalu menelan kekalahan sebanyak 15 kali dari Australia. Salah satu yang terburuk adalah kekalahan pada tahun 1973. Timnas Indonesia waktu itu dipermalukan Australia dengan skor telak 0-6. Timnas Indonesia juga menelan kekalahan besar pada awal tahun ini. Rafael Struijk DKK harus tumbang dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan skor 0-4. Sementara itu, 3 laga lainnya berakhir dengan hasil seri. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better. Timnas Indonesia masuk 10 besar skuad termahal di Asia, unggul jauh dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Timnas Indonesia masuk dalam daftar 10 besar dengan skuad termahal di Asia. Tepatnya, Timnas Indonesia menempati peringkat ke-9. Hal tersebut tentu tak terlepas dari banyaknya pemain dengan nilai pasar yang cukup tinggi di skuad Garuda. Tom Haye kini menjadi pemain termahal yang dimiliki Timnas Indonesia. Pemain berposisi sebagai gelandang itu sekarang memiliki nilai pasar sebesar 52,14 miliar rupiah. Jay Itzes menjadi pemain termahal kedua. Pemain milik klub Venezia itu kini dibanderol sebesar 43,45 miliar rupiah. Calvin Verdonk mempunyai nilai pasar yang sama dengan Jay Itzes. Dilansir dari Transfermarkt, Timnas Indonesia mempunyai nilai skuad sebesar 290,71 miliar rupiah. Timnas Jepang merupakan skuad dengan nilai pasar tertinggi di Asia, yakni 4 rupiah triliun. Korea Selatan berada di urutan kedua dengan nilai pasar 2 rupiah triliun. Sementara itu, wakil Asia Tenggara lainnya, yakni Vietnam, Thailand, dan Malaysia, terpaut jauh dengan Timnas Indonesia.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Justin Hubner, Timnas Indonesia tidak takut dengan Australia. Timnas Indonesia sekarang beda dengan yang dulu. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, mengaku bahwa ia dan rekan-rekannya tidak takut dengan Australia. Justin Hubner menegaskan bahwa Timnas Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menang melawan Australia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Selasa dalam kurung 10 September 2024. Dalam sesi jumpa pers, Justin Hubner mengakui kehebatan Australia. Tim berjulukan Socceroos itu kini berada di ranking FIFA ke-24, sedangkan Timnas Indonesia duduk di posisi ke-133. Meski kekuatannya di atas Timnas Indonesia, Justin Hubner sangat percaya dengan rekan-rekannya. Terlebih, Timnas Indonesia baru saja memetik hasil bagus saat melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis dalam kurung 5 September 2024. Hasil imbang itu menambah kuat mental bertanding Timnas Indonesia. Saya pikir Australia adalah negara yang sangat kuat, begitu juga kami. Kami tidak takut pada siapapun. Lebih lanjut, Justin Hubner mengatakan bahwa persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi Australia sangat bagus. Recovery para pemain Timnas Indonesia setelah melawan Arab Saudi juga berjalan baik. Justin Hubner absen dalam membela Timnas Indonesia melawan Arab Saudi karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Kini Justin Hubner sudah sangat siap untuk menghadapi Australia. Persiapan kami sangat bagus untuk pertandingan besok. Empat pemain Australia yang patut diwaspadai Timnas Indonesia. Garuda wajib was-was, ancaman dari sayap, jika lengah bisa bahaya. Inilah beberapa pemain Australia yang wajib diwaspadai oleh Timnas Indonesia saat jumpa di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim bakal bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa dalam kurung 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Beberapa pekan sebelumnya, Graham Arnold sebagai pelatih Australia sudah membocorkan strateginya kepada media lokal untuk menghadapi Bahrain dan Timnas Indonesia. Graham Arnold membawa banyak pemain sayap pada dua laga tersebut. Para pemain sayap tersebut diharapkan dapat jadi cara Australia untuk mendapatkan gol. Ada nama Craig Goodwin, Sami Silvera, Martin Boyle, Awer Mabil, dan Nestori Irankunda yang dibawa pelatih 60 tahun tersebut ke skuad Socceroos. Kali ini saya memilih lebih banyak pemain sayap daripada sebelumnya, ujar Graham Arnold. Dan lebih sedikit pemain nomor 9 dalam kurung penyerang tengah. Dari 4 nama tersebut ada 4 nama yang patut diwaspadai. 2 diantaranya datang dari pemain sayap. 1. Craig Goodwin, pemain kelahiran 32 tahun tersebut kini main untuk Al-Wahdah di Liga Arab Saudi. Dirinya mampu menguasai pos sayap kiri dengan baik. Kemampuannya patut diwaspadai oleh skuad Timnas Indonesia.
Pemain Al-Wahda tersebut mencetak gol ketiga dalam kemenangan 4-0 atas timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023. 2. Martin Boyle. Nama kedua juga datang dari pemain sayap, yaitu Martin Boyle. Kecepatannya sanggup merepotkan lini pertahanan lawan. Boyle jadi pencetak gol kedua Australia saat menang 4-0 atas timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023. 3. Jackson Irvin. Pemain andalan Pauli tersebut jago dalam memanfaatkan lubang yang tercipta dari kekacauan yang ditimbulkan rekan setimnya di sayap. Pemain 31 tahun tersebut adalah metronom permainan Australia. Dirinya berperan dalam gol pertama Australia saat menang 4-0 atas timnas Indonesia. 4. Harry Souttar. Sosok pemain Leicester City tersebut jadi andalan Australia dalam skema set piece atau umpan silang. Tingginya yang mencapai 198 cm membuat dirinya sulit untuk dijaga oleh para pemain timnas Indonesia dalam skema bola mati. Kekhawatiran tersebut terbukti saat dirinya mencetak gol penutup kemenangan atas timnas Indonesia. Janjikan pertahanan timnas Indonesia semakin kuat lawan Australia. Shin Tae-yong, mohon percaya kami. Shin Tae-yong menjanjikan bahwa pertahanan timnas Indonesia akan semakin kuat untuk kedepannya. Hal tersebut diungkapkan Shin Tae-yong tepat setelah mendapatkan pertanyaan terkait catatan buruk yang diukir timnas Indonesia di tahun 2024. Sebagai informasi, timnas Indonesia telah melakoni sebanyak 13 laga pada tahun ini. Dari 13 laga itu, gawang timnas Indonesia kebobolan sebanyak 24. Salah satu tim yang berhasil meraih kemenangan besar atas timnas Indonesia adalah Australia. Australia mempermalukan Rafael Struijk DKK dengan skor 4-0 pada bulan Januari lalu. Ini merupakan laga 16 besar Piala Asia 2023. Shin Tae-yong menilai bahwa buruknya pertahanan timnas Indonesia disebabkan karena adanya perbedaan fisik antar pemain. Namun pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan hal serupa tak kembali terulang. Oleh sebab itu, Shin Tae-yong meminta masyarakat untuk memberikan dukungan langsung kepada timnas Indonesia saat melawan Australia. Tim Merah Putih dijadwalkan kembali bertemu Australia pada Selasa dalam kurung 10 September 2024. Ini merupakan matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dulu memang ada perbedaan fisik, jadi mungkin hal-hal seperti itu bisa terjadi. Tapi untuk kedepannya tidak akan terjadi lagi. Mohon percaya kepada kami dan beri dukungan penuh buat timnas Indonesia, kata Shin Tae-yong. Pertandingan besok tidak akan mudah bagi kami karena Australia berada di posisi ke-24 ranking FIFA, sedangkan kami di posisi ke-134. Jadi ini akan menjadi laga yang sulit bagi kami, ucap Shin Tae-yong. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Graham Arnold puji efek Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Dia kaya royal untuk pengembangan sepak bola tanah air.
Jelang duel seru antara timnas Indonesia dan Australia pada Selasa malam dalam kurung 10 September 2024, pelatih Australia Graham Arnold memberikan pujian tinggi kepada Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Laga ini yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, merupakan pertarungan kedua Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia memasuki pertandingan ini dengan hasil kurang memuaskan setelah kalah dari Bahrain dalam laga perdana. Sebaliknya, timnas Indonesia datang dengan semangat tinggi berbekal 1 poin dari hasil imbang melawan Arab Saudi di pertandingan pertama. Kepercayaan diri tim Garuda yang menggebu tentu membuat Australia tak bisa meremehkan mereka. Graham Arnold mengungkapkan kekagumannya terhadap Erick Thohir yang dianggap sebagai penggerak utama di balik kebangkitan timnas Indonesia. Sejak Erick Thohir memimpin PSSI pada 2023, banyak perubahan positif yang terlihat dalam prestasi timnas Indonesia di berbagai turnamen. Arnold mengapresiasi kontribusi Thohir yang dianggap sangat berharga, terutama dalam hal investasi besar-besaran untuk sepak bola Indonesia. Erick Thohir adalah seorang figur yang sangat kaya di Indonesia dan dia telah berinvestasi secara signifikan dalam sepak bola, puji Arnold. Ini sangat berbeda dengan kondisi di negara kami Australia. Di bawah kepemimpinan Thohir, timnas Indonesia mengalami kebangkitan pesat. Salah satu strategi kunci Thohir adalah program naturalisasi pemain dari diaspora Eropa yang telah membuahkan hasil. Nama-nama seperti Calvin Verdonk, Jay Edzes, Nathan Choaon, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Maarten Paes kini memperkuat timnas Indonesia. Pencapaian gemilang pun mengikuti. Timnas Indonesia berhasil melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan juga menembus fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya pada edisi 2023. Di level U-Strip 23, Indonesia mencapai semifinal Piala Asia U-Strip 23 2024. Tak hanya itu, investasi Thohir juga terlihat dalam pengembangan kompetisi lokal, dengan Liga 1 kini memperkenalkan video assistant referee dalam kurung VAR untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan pertandingan. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Bek Australia waspadai taktik andalan Shin Tae-yong, siap patahkan skema serangan balik andalan timnas Indonesia. Bek Australia Alessandro Circati waspadai taktik serangan balik yang diusung Shin Tae-yong saat melatih timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal bertemu Australia pada laga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa dalam kurung 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia membawa pulang hasil positif dari lawatan di markas Arab Saudi pada Jumat dalam kurung 6 September 2024 waktu Indonesia. Kala itu, tim Merah Putih sukses mengantongi hasil imbang 1-1 di laga perdana. Pada laga tersebut, timnas Indonesia sukses menunjukkan permainan solid di sektor pertahanan. Shin Tae-yong menurunkan formasi 3-4-3 yang berubah menjadi 5-4-1 saat bertahan yang efektif membawa poin bagi timnas Indonesia. Selain itu, tim Garuda sukses mendapatkan beberapa peluang dari skema serangan balik. Gol timnas Indonesia yang dicetak oleh Ragnar Oratmangoen dicetak melalui situasi serangan balik.
Alessandro Circati mengaku sangat mewaspadai pola permainan yang diusung oleh Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Kecepatan para pemain timnas Indonesia jadi perhatian tersendiri bagi bek yang memperkuat AC Parma tersebut. Selain itu, timnya bakal berusaha keras untuk membuka ruang di pertahanan ketat yang diusung oleh timnas Indonesia. Kami telah melihat mereka bermain dengan formasi 5-4-1 sedikit lebih bertahan, ujar Alessandro Circati. Mereka siap maju ke depan menjebak kami ketika kami tidak siap. Tetapi kami akan memastikan bahwa hal itu tidak akan terjadi besok malam. Kami harus mencoba menemukan ruang. Circati meminta skuad Australia untuk lebih berani ambil resiko saat jumpa timnas Indonesia. Ini adalah laga yang baru, laga yang berbeda, ujar Circati. Melakoninya dengan kepala dingin dan perbaikan harus selalu dilakukan di semua pertandingan, bahkan ketika Anda menang. Saya rasa dalam pertandingan ini kami bisa sedikit lebih kreatif, sedikit lebih berani dalam melakukan serangan, dan mengambil lebih banyak risiko untuk menciptakan lebih banyak peluang mencetak gol, tutupnya. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? Aduh, Shin Tae-yong sampaikan kabar buruk soal pemainnya jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Australia. Ada apa? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku skuadnya mengalami kelelahan jelang laga kontra Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta Selasa (10 September 2024) malam waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan tersebut, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Jay Itzes dan kawan-kawan mengalami kelelahan. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, kelelahan yang dirasakan oleh penggawa skuad Garuda karena melakukan penerbangan yang cukup lama. Seusai pertandingan melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah Jumat (6/9) dini hari waktu Indonesia Barat, para pemain langsung kembali ke Indonesia. Tiba di Indonesia, STY memberikan waktu para pemain untuk beristirahat dan kembali melakukan latihan persiapan pada Minggu (8/9). Kami habis bertanding lawan Saudi kemarin dan langsung kembali ke Jakarta. Pemain pasti merasa lelah, ujar Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers sebelum laga kontra Australia Senin (9/9). Dia juga tidak bisa memastikan apakah stamina pasukannya akan pulih atau tidak untuk pertandingan melawan Australia. Jadi jujur belum tahu bagaimana staminanya pulih dengan baik atau tidak, katanya menambahkan. Meski demikian, pelatih berusia 53 ini menjanjikan bahwa performa para pemain akan lebih baik dari laga sebelumnya menghadapi Arab Saudi. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia tampil mengesankan dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1. Secara performa pastinya akan lebih baik dibanding saat melawan Arab Saudi. Secara stamina dan performa pertandingan akan lebih baik dibanding sebelumnya, ucapnya.